sampai di wilayah tersebut, dia melihat penampakan seorang wanita mengenakan pakaian berwarna putih. Hai guys, apa kabar kalian semua? Aku harap baik-baik aja ya. Seperti yang kita tahu guys, rumah merupakan tempat tinggal bagi kita untuk berlindung dari terik panasnya matahari di luar sana, maupun hujan, badai, dan angin. Dan pastinya banyak orang bilang rumah adalah istana bagi kita. Pasti di antara kalian semua setuju dengan apa yang aku ucapkan tadi guys. Tapi di Surabaya guys, ada sebuah rumah yang terkenal menyeramkan dan menyimpan banyak misteri. Menurut masyarakat setempat juga, rumah kosong ini dihuni banyak makhluk gaib. Rumah itu dikenal sebagai Rumah Hantu Darmo yang terletak di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya, atau di Jalan Raya Darmo Harapan. Rumah ini banyak dikunjungi masyarakat dari luar kota yang rela datang dari jauh untuk mengunjungi dan menelusuri tiap sudut-sudut rumah dikarenakan rasa penasaran. Dari luar saja guys, Rumah Hantu Darmo sudah terlihat menyeramkan dan mengerikan. Rumah yang sangat luas itu guys, sekarang sudah tidak terawat. Terlihat atap rumahnya sudah tidak ada dan menyisakan pilar-pilar berukuran besar di halaman rumah. Pagarnya pun guys sudah tidak terlihat. Dan kondisi temboknya sebagian sudah terlihat miring. Tulisan grafiti dari berbagai warna tersebar hampir di seluruh tembok Rumah Hantu Darmo. Mak belukar juga tumbuh guys di tiap sudut-sudut rumah, gak hanya di bagian halaman, tapi juga di bagian dalam rumah yang berada di lantai 1 dan lantai 2. Menurut cerita yang beredar, dulu rumah mewah ini sangat luas dihuni oleh satu keluarga. Keluarga itu guys memang sangat kaya raya, namun kekayaannya yang mereka dapatkan merupakan hasil dari pesugihan, karena penghuninya membuat perjanjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat Kliwon kepada makhluk halus. Jadi jelas ya guys, rumah ini didapatkan dari hasil pesugihan. Tumbalnya sendiri haruslah manusia dan tidak bisa digantikan dengan hewan seperti kelinci, kambing, bahkan domba. Namun suatu hari, penghuni dari Rumah Hantu Darmo ini ingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Mungkin guys, mereka sudah sadar dengan apa yang mereka dapatkan merupakan hasil yang gak benar. Lalu mereka dengan sengaja tidak memberikan tumbal pada jin saat malam Jumat Kliwon. Kemudian sadar dengan tindakannya, pergilah keluarga kaya ini dengan menggunakan kapal laut milik pribadi mereka untuk menghindari malapetaka. Sayangnya, di tengah pelayaran mereka, kapal laut yang mereka tumpangi tenggelam di tengah lautan. Tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau kesalahan teknis. Namun jasad keluarga ini dan bangkai kapal yang mereka tumpangi belum ditemukan hingga saat ini. Jadi ada 3 orang yang tidak ikut dalam pelayaran kapal laut tersebut. Mereka adalah 2 orang pembantu rumah tangga dan seorang bayi. Bayi itu telah tumbuh menjadi perempuan dewasa dan dia dikabarkan rutin datang ke rumah tersebut setiap malam Jumat Kliwon. Dia juga tidak pernah turun dari mobilnya. Dia hanya meminta petugas keamanan menabur bunga di kawasan rumah mewah tersebut. Beberapa orang meyakini bahwa perempuan itu merupakan sang pewaris rumah tersebut. Setelah kejadian tersebut, rumah mewah ini sempat kosong sebelum disewa oleh satu keluarga. Singkat cerita, suatu hari sekelompok penjahat merampok dan membunuh seluruh anggota keluarga baru ini dengan sadis. Pembunuhan itu disebut-sebut sebagai sebuah kutukan bagi siapapun yang mendiami Rumah Hantu Darmo. Setelah kejadian tersebut, rumah ini menjadi kosong dan tahun 1997 rumah megah ini ludes terbakar api tanpa ada penyebab dari mana api berasal. Yang jelas-jelas rumah itu sudah kosong cukup lama. A few moments later. Menurut cerita warga sekitar, banyak kejadian gaib yang terjadi di rumah kosong yang ditinggal penghuninya puluhan tahun ini. Warga yang sudah lama tinggal di sekitar Rumah Hantu Darmo juga
pernah diganggu makhluk gaib penghuni rumah itu. Mulai dari dipanggil-panggil dan melihat penampakan sesosok perempuan berpakaian putih dan berambut panjang yang berada di lantai 2 rumah itu. Hingga kini masih saja banyak penampakan dan tidak sedikit pula yang pernah melihatnya. Salah seorang warga setempat yang bernama Minto menceritakan pengalamannya pada saat masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Minto bekerja sambilan sebagai seorang loper koran, akan mengirimkan koran tersebut ke pelanggannya yang ada di kawasan Darmo Harapan pada waktu subuh. Ketika sampai di wilayah tersebut, ia melihat penampakan seorang wanita mengenakan pakaian berwarna putih yang terlihat pucat dan berjalan di persimpangan Jalan Puncak Permai Darmo Harapan di depan rumah hantu Darmo. Sejak pengalaman tersebut, Minto tidak berani mengantar koran di daerah Darmo lagi. 2 hours later. Ada juga kisah lain dari Ira 16 tahun, warga Lidah Kulon, Surabaya. Ia bercerita bahwa dirinya pernah sengaja datang ke rumah hantu Darmo. Pada malam hari, Ira datang bersama beberapa temannya dan juga saudara laki-lakinya yang memiliki kemampuan indera keenam. Singkat cerita, ketika sampai di rumah hantu Darmo, saudara laki-laki Ira mengatakan bahwa dirinya melihat ada sosok bertubuh besar dan juga seekor harimau di bagian utara rumah tersebut. Nah, itulah guys sedikit cerita tentang salah satu rumah yang dianggap memiliki cerita seram yang bisa aku bagikan ke kalian. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Bye.